Dia ngelihat kalau ada tangan yang keluar dari jendela, kayak manggil-manggil atau lambai-lambain tangannya. Tangannya hitam gitu, jadi kayak... Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi sebelum aku up full video kondisi rumahnya, kali ini aku mau ceritain pengalaman horor kami sekurang-kurang selebih-lebih yang aku ingat. Karena jujur ini pertama kalinya aku ngeberaniin diri buat cerita rumah horor yang masih aku nempatin sekarang ini. Dan yang ngalamin kejadian-kejadian mistis ini bukan cuma aku seorang loh. Hampir semua sekeluarga, bahkan sampai saudara-saudaranya dari bapakku, mamaku, temenku maupun kalian-kalian yang pernah kerja di sini, semuanya pernah ngalamin kejadian ini. Tonton sampai habis karena nanti aku bakal bahas asal-usul dan rumor-rumor dari rumah ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oke, aku mulai. Jadi keluargaku ini profesinya sebagai penjual potong ayam di pasar. Dan itu turun-temurun dari orang tuanya mamaku. Dari nenek, kakek, kakak-kakaknya mamaku gitu kan. Mamaku ini 3 bersaudara. Kakak pertama laki-laki, 2 kembar yaitu mama sama tanteku. Nah semenjak kakek nenekku ini masih hidup, sampai mereka meninggal, rumah ini banyak kenangannya. Mulai dari kenangan buruknya sampai harunya ada di rumah ini. Singkat cerita, sesudah nenekku ini meninggal, tersisalah kakekku. Rumah ini sebenarnya ada 3, 2-nya udah dijual. Nah sebelumnya ada rumah yang di sebelah itu yang gak jauh dari rumahku ini. Bapakku pernah ngeliat orang yang mirip kakekku terbaring kayak orang mabuk gitu sambil mengorok tapi bukan ngorok. Gimana ya jelasinnya? Dia tidur ngorok tapi nggak ngorok gitu. Nah tapi bapakku ini nggak berani kayak ngebangunin orang itu. Terus setelah lihat yang bisa dibilang penampakan entah itu siapa, kalau nggak salah selang 3 hari kemudian si kakekku ini meninggal. Jadi rumah yang itu dijual. Nah setelah pemakaman dan lain-lain udah selesai, di waktu 40 harinya kan ada pengajian gitu di rumah ini sekarang. Ada salah satu ibu-ibu yang mau ke toilet nih. Ini rumah ini belum direnovasi seperti sekarang. Jadi toiletnya masih gelap sama ada lubang di atas gitu. Full kelihatan genteng-genteng. Nah toiletnya kan dulu tuh masih satu aja di belakang. Sedangkan pengajian itu diadain di ruang tamu di depan. Ibu itu keluar nyamperin kita mukanya yang udah panik banget nggak karuan. Terus katanya dia ngeliat ada om-om badannya besar pakai peci yang ada di belakang dia. Dahlah dalam hati mamaku nih bilang siapa lagi tuh kalau bukan almarhum kakekku. Karena emang badannya besar geng. Habis itu lanjutin baca doanya, habis ngobrol-ngobrol, dah selesai. Masih dalam keadaan duka, sekeluarga masih ngumpul nih. Omku sama istri dan anak-anaknya itu masih suka tidur di rumah ini. Nah mamaku selama 3 hari berturut-turut, dia ngemimpiin almarhum nenekku yang lagi bolak-balik ngelewatin jendela. Yang paling sering didatengin itu mamaku memang, karena almarhum ini dari sakit sampai meninggal yang ngurusin beliau itu mamaku sendiri. Nah jadi memang buat tidur tuh ada kamar di belakang sebelumnya. Nah kamar di belakang tuh ada jendela yang tinggi itu segini aja, terus besar gitu kan. Selama 3 hari berturut-turut itu mimpinya sama, ngelewatin jendela dan kayaknya ada yang dia mau ngomongin tapi nggak kesampaian gitu. Nama juga mimpi gitu kan. Nah ada juga sebagian dari orang tuh bilangnya minta dibersihkan kuburannya atau minta didoain. Tapi karena kuburannya di Jawa, jadi kayak nggak ada yang kesana gitu geng. Karena hari terakhirnya itu memang dia minta kuburannya itu di Jawa. Nah terus mereka ini kan penjual. Malamnya sekitar jam 4 atau set 5, mamaku ini dengar ada yang ngetok pintu sambil manggil-manggil nama mamaku. Nama mamaku ini kita samarin aja jadi Vita. Jadi kayak semacam Vita, Indi. Dikiranya omku kan yang manggil-manggil itu. Tapi begitu mamaku lihat jam segini tuh biasanya mereka udah ke pasar. Jadi waktu dalam keadaan duka, keluarga omku sama bapakku ini masih jualan. Tersisalah di rumah tuh aku, mamaku, sama adekku. Gak dibukalah pintunya kan, masih aja orang itu manggil. Suaranya tuh halus banget tapi berasa jauh gitu suaranya. Terus suaranya ini mirip-mirip juga suaranya si omku. Nah terus setelah mimpi 3 hari berturut-turut tadi sama kejadian di waktu pagi-pagi itu, teleponlah mamaku sama tanteku kan, kembarannya si mama, suruh datang ke sini minta ditemenin. Pagi begitu dia datang sama suaminya. Mereka cerita-cerita soal kejadian itu deh. Sorenya sekitar jam 3-an begitu, karena memang jam itu jam-jamnya buat ngangkut ayamnya kan. Suami tanteku ikut nih sama sopir bapakku. Jadi dulu tuh bapakku nih pakai sopir. Bapakku kemana gitu nggak tahu, lupa aku. Nah seharusnya balik ke rumah dari ngangkut itu biasanya malam karena tempatnya jauh kan. Tapi kok sebelum maghrib suaminya tanteku kok udah muncul di depan.
Jadi ceritanya kita tuh ngopi di belakang. Dulu tuh rumah nih kalau duduk di sini langsung ngadep ke jalan, kelihatan gitu. Nah, mamaku notice kok suami tanteku ini udah ada di depan, nengok-nengok ke sini gitu kan. Tanteku yang lihat juga langsung lah diarahin buat ke bawah aja nurunin ayam. Karena biasanya emang gitu, ayam datang langsung nurunin. Tapi kok suaminya itu diem aja di situ. Jadi kayak tanteku tuh kok ke bawah aja gitu langsung kan. Sampai berulang-ulang kali barulah orang ini ngangguk-ngangguk, turunlah dia ke bawah. Tapi nggak lamanya sopir bapakku ini nelpon ke nomornya mamaku, dibilang kalau mereka bentar lagi nyampe. Karena di tempat satunya ini ayamnya kosong dan mereka pergilah ke tempat lain, jadi agak telat pulangnya. Kalau kalian udah lihat video POV ku di TikTok, ya ini ceritanya. Dalam nyekir semua itu kan, ada yang udah mojok di kamar, ada yang udah berkunci di pintu, sampai datanglah bapakku nih. Kemanapun bapakku pergi, kita pasti ikutin dia karena saking takutnya dan shocknya gitu. Udah lama diceritain lah di situ, ada bapakku, omku dan lain-lain. Malamnya kita tidur nih, aku sampai dilemparin kayak semacam koin ke kaca terus jatuh ke lantai. Kayak apa sih bunyi koin yang jatuh ke lantai itu? Tapi besoknya pas ngecek itu nggak ada koin sama sekali deh. Jadi itu kayak kayak yang lagi di pitik gitu loh koinnya itu. Jadi bunyinya keras sampai aku kaget di situ kan, kaca untung nggak pecah gitu. Pernah juga anaknya tanteku, kita panggil aja Mirna. Mirna ini kemarin tuh masih umur 3 tahun. Memang anaknya punya mata batin gitu geng. Karena pernah sampai dibawa ke Pak Ustadz buat nutupin mata batinnya tapi agak susah. Jadi waktu itu si Mirna ini mau ngambil sendal yang ada ditaruh di belakang rumah. Kejadian itu kayaknya sebelum maghrib karena mau beli sesuatu gitu bareng-bareng. Diambillah sendiri dia ke sana. Nah begitu pas Mirna mau balik, dia dengar ada yang manggil. Gitu. Pas dia nengok, dia ngelihat ada sosok rambut keriting, gimbal gitu, yang terurai ke depan sambil manggil-manggil kayak tadi. Sumpah aku ceritanya tuh agak merinding gitu. Anak 3 tahun ini belum terlalu tahu apa-apa gitu kan. Jadi dia diem aja sampai kata tanteku ini, kok lama banget si Mirna. Disuruhlah sepupuku buat ngecek dia. Dan betul aja anak ini memang diem-diem aja di situ, nggak bergerak sama sekali. Entah itu ketakutan atau dia penasaran mau nyamperin tapi nggak bisa nyamperin gitu kan. Habis itu dalamnya dia cerita nih soal dia ngelihat sosok itu. Sebelum ini juga memang si Mirna ini suka ngeliat hantu. Sampai sekarang dia udah gede nih, katanya masih sedikit-sedikit suka kelihatan gitu. Dah tuh kan, sekarang aku mau bahas soal rumah lantai bawah ini geng. Masuk. Jadi rumah ini punya 2 lantai, tapi yang satunya di bawah tanah gitu. Nah awalnya yang nempatin lantai bawah ini keluarganya omku, which is kakak pertama mamaku. Dan di bawah rumah itu ada semacam tempat khusus buat kerja sama kandang ayam. Jadi setiap malam jam 12 atau jam 1, karyawan pada bangun-bangun buat nyelupin ayam-ayam ke air mendidih itu, terus dibersihin bulu-bulunya, terus dijual ke pasar. Dah ternyata kejadian mistis itu sudah dialami sejak awal omku masih tinggal di rumah di bawah. Jadi tuh dia punya karyawan cukup banyak, tapi setiap nggak nyampe sebulan tuh pada ngilang satu-satu, berhenti gitu kan. Nah ada nih salah satu orang yang bertahan cukup lama, namanya Andi. Dia tuh udah lama banget kerja sama omku sebelum akhirnya dia berhenti juga. Dia ini cerita kalau setiap malam mereka tuh suka digangguin. Dan sebelumnya dari cerita dia ini sama sekali nggak ada yang percaya. Sampai betul-betul percaya ketika omku yang satunya, adik dari bapakku ini datang bekerja di tempat ini. Nah si Andi ini cerita kalau setiap malam di tangga dekat tempat potong ayam itu selalu dinampakin cewek baju merah, kuku hitam. Tangga yang dimaksud ini tuh tembus ke dapur belakang. Di situ kan emang nggak ada dikasih lampu jadi gelap. Pokoknya yang selalu dilihat tuh cewek baju merah sama putih. Awalnya dipikir ngadik-ngadik ceritanya kan, karena katanya kalau si baju merah ini muncul terus yang kayak kita pura-pura nggak lihat dia bakal menjerit, teriak gitu. Suaranya kayak pelan banget, tapi kenceng di telinga. Gimana sih ya? Suaranya jauh, tapi denger banget telinga gitu. Soalnya aku juga pernah dengerin kayak gitu, karena ya aku nggak tahu selalu peka kalau denger begituan. Jadi gampang parnoan, gampang panikan. Nah terus kalau si baju putih ini dia suka nyanyi, kadang ketawa cekikikan. Dah katanya kalau yang merah ini sering banget muncul kalau udah jam-jam maghrib, sesudah atau sebelum maghrib gitu kan. Kadang suka duduk di tangga yang aku bilang tadi, kadang juga tangga yang dekat sumur. Jadi di bawah rumah tuh ada 3 tangga, satunya udah kebongkar sih. Jadi satu tangga akses ke rumah atas, satu tangga akses ke dapur belakang, sama satunya lagi akses masuk memang pas di rumahku ini. Tapi semenjak lantai atas ini direnov, tangga satunya dibongkar. Habis itu kadang kalau sekitar jam 10-an sampai jam 12, ayam-ayam yang di kandang tuh pada berterbangan teriak-teriak gitu. Bapakku orang yang gak pernah percaya hal begituan akhirnya jadi percaya.
Singkat cerita si Andedi udah keluar kan, karena udah gak tahan sama gangguan-gangguan dari sosok itu. Begitu lamanya udah gonta-ganti karyawan, sampai kakek nenekku ini meninggal, omku pindah rumah, tempat buat motong ayam sama kandang itu full dipakai orang tuaku. Punyalah karyawan lagi ya kan. Sebelumnya punya karyawan yang gak aku kenal, tapi cuma dengar-dengar cerita dari mereka kalau sering digangguin, sering dampakin cewek. Bahkan pernah katanya tangannya salah satu karyawan itu pernah disapu-sapuin pakai rambut kayak sampai orang itu ketindihan. Di cerita itu cuma dia aja yang ngalamin katanya. Habis itu nggak lamanya dia keluar. Datanglah karyawan baru yang cukup akrab sama aku. Kita sebut aja inisialnya si S, si T, sama si A. Si S ini awal-awal masuk kerja itu, waktu berpapasan sama aku di depan rumah, dia selalu nanya gini, "Nah, itu di bawah memang ada pekerja perempuan gitu ya?" Di situ aku belum ngeh nih, jadi aku jawab aja, "Iya ada." Karena itu aku mau kemana gitu ya lupa. Yang jelas aku tuh buru-buru. Pas sampai di rumah, aku keinget lagi sama pertanyaan si S kan. Aku nyadar, iya emang pernah sih ada pekerja perempuan, tapi itu dulu sebelum si S sama temennya masuk. Jadi yang dia lihat itu siapa? Udah lah, pas ketemu lagi sama dia itu, ngobrol lah kita. Posisinya di situ juga ada bapakku dan itu pas lagi mau nurunin ayam ke kandang di rumah bawah itu. Nah dulu itu dia tidur di kamar ini. Lihat kan sehoror apa kamar ini. Kamar ini juga sempat pernah aku jadiin studio YouTube aku yang dulu. Dulu itu heboh banget karena beberapa video aku ada dengar suara yang horor. Nah di situ tiap malam katanya dia sering dengerin kayak orang nyakar-nyakar gitu di tembok. Temboknya dulu tuh masih kayak belum dipoles gitu, jadi teksturnya masih kasar. Jadi pas bagian nyakar-nyakar itu kedengeran banget. Kucing kali enggak. Bagian samping kanan udah menuju ke got, tinggi banget. Jadi di sini gotnya, di sini kamarnya. Samping kiri lagi bersebelahan sama kandang itu. Gimana letak kucing bisa nempel sambil nyakar, ha? Tapi tadi rumah ini akuin sih, dia karyawan terlama yang pernah kerja di sini. Dari dia masih remaja gitu sampai udah gede orangnya, dia tetap bertahan. Walau ada gangguan-gangguan aneh. Tapi sekarang dia nggak tahu di mana karena waktu itu dia kena kasus. Si S sama teman-temannya itu banyak banget ngalamin kejadian-kejadian yang ngeri-ngeri sedap. Sampai kayak ada orang berlarian di tangga. Tapi kalau ini aku percaya sih. Karena dulu aku pernah denger orang bolak-balik tangga. Kayak apa sih kaki yang dihentak-hentak begitu kan? Tapi pas nengok nggak ada orang. Sampai mau aku pasang CCTV karena aku kira karyawan itu mau naik-naik ke atas rumah gitu kan, tapi ternyata enggak guys. Udah lah, singkat cerita, selama beberapa tahun si S kerja, aku kan udah nggak di rumah tuh, kerja gitu menyendiri, jadi sebagian cerita aku nggak tahu. Tapi pas balik lagi ke rumah, si S sama temen-temennya udah pada berhenti kerja. Satu karyawan pun nggak ada. Jadi yang kerja tersisa mamaku, bapakku, sama awalnya 2 orang perbantuan gitu, karyawan dari omku gitulah. Tiap malam mereka ini kerja sendiri, sampai di waktu mau motong ayam beribu-ribu, diajaklah 2 orang itu tadi kan. Nah ini cerita dari mamaku ya. Asik-asik nyabukin bulu-bulu ayam. Katanya ayam-ayam yang udah mati kerebus tuh kayak ngeluarin suara gitu. Kayak mana ya contohnya? Gitu. Pokoknya keluarin suara dah tuh. Nah bapakku gara-gara nggak mau mamaku ini panik, jadi kayak sisa suara dari ayam aja gitu. Tapi telinga mamaku ini ngedengerin suara nyanyian merdu banget. Contohnya gini. Itu dicontohin mamaku ya. Sampai ada manggil-manggil. Nah mamaku ini kan udah keringat dingin. Tatapannya itu fokus sekali ke ayam itu sampai nggak mau nengok kiri kanan. Pas nengok ke kiri, dia ngeliat samar-samar cewek cantik tapi badannya ngadep ke tembok membelakangi mereka. Entah bapakku ini lihat apa enggak, tapi katanya mukanya itu berubah jadi diem gitu. Kan gelap toh tangga itu, jadi nggak begitu kelihatan jelas modelnya kayak mana. Dari situ berapa hari mamaku nggak ngikut bantuin pekerjaan malam. Dibantulah sama adekku, sepupuku, sama aku kan. Tapi awalnya setiap kita bantuin itu nggak ada kejadian apa-apa, jadi aman. Terus suatu hari, beberapa hari kemudian, tepat jam 6 sore, pickup datang buat nurunin ayam. Masih ingat kan, gak ada karyawan sama sekali, jadi kita yang bantuin. Kata mamaku, begitu sekitar 3 kali bolak-balik naik turun tangga, nurunin ayam, dia ngelihat kalau ada tangan yang keluar dari jendela, kayak manggil-manggil atau lambai-lambain tangannya. Tangannya hitam gitu, jadi kayak
Dan mamaku waktu itu nahan-nahan biar nggak panik, biar cepat juga nurunin ayamnya kan. Setelah itu barulah dia cerita sama kita. Kita ini sebenarnya udah takut banget kan, tapi mau gimana lagi, bapakku nggak ada yang bantuin. Habis itu singkat cerita aku nggak di rumah lagi, kerja menyendiri. Datanglah saudara-saudaranya bapakku dari kampung, sepupu-sepupuku kayak gitu kan. Ceritanya sama juga, mereka ini semua terlebihi omku, adiknya bapak. Sewaktu minum kopi ada yang kayak batuk-batuk. Tapi waktu itu dia nggak ambil pusing. Terus omku ini kan agak susah bangun, mungkin karena kecapean. Jadi sewaktu kerja dia ini dibangunin beberapa kali nggak bangun-bangun. Dia bilang dia ngerasain ada yang mengelitikin kakinya berulang kali sama ngelus-ngelus bagian belakangnya. Jadi katanya dia tuh tidur tengkurap gitu. Begitu dia bangun, dia kaget, anak-anak yang lain kok udah pada nggak ada. Terus siapa tadi yang ngegelitin kakinya? Ternyata anak-anak udah pada nunggu di atas buat nurunin ayam. Jadi dia ceritalah ke bapakku, sering ada yang manggil sampai pernah dia dinampakin cewek di tangga sini, tapi badannya dibalik juga sama kayak di tangga dapur. Tapi jangan salah, kalian pikir gangguan itu cuma di rumah lantai bawah? Di sini juga ada, di kamar ini juga ada. Dan kejadian makin menggila itu semenjak ada bakaran bawang merah. Ini part paling merinding. Masuk skuy. Oke, jadi geng, gak tau ini jadi berapa menit ya. Semoga kalian gak bosan dengerin cerita aku ini. Jadi, di tahun 2018, aku punya baby nih. Dibawalah ke rumah setelah lahiran. Di bulan keempat, dia sering bangun tengah malam, terus matanya itu yang ngadep ke atas terus. Kadang aku gini-gini, biar gak nengok terus kan. Biar gak nengok terus kan. Tapi kata mamaku, itu yang lagi main sama kakaknya gitu. Nah, sekitar di bulan 6 yang harusnya dia makan, hanya beberapa kali dia makan, dari situ dia jadi diam. Dan tadinya ceria, jadi diam. Melangak, melongo, nggak ada respon, ketawa atau bermain-bermain lagi. Nggak mau makan, minum, sampai nggak mau pupi juga selama kurang lebih 2 minggu. Kita yang panik udah ke dokter kemana-mana, sampai dokter spesialis pun resepnya sama dan anjurannya pun tetap sama. Perbanyak makan buah dan lain-lain. Udah dilakuin semua cara, hasilnya tetap sama. Udah mau pupi sampai perutnya membengkak besar gitu. Nah, di waktu itu datanglah temenku sama pacarnya dulu. Karena kebetulan temanku ini memang dekat banget sama babyku kan, dijenguk gitu. Nah, si cowoknya begitu dia masuk ke rumahku langsung gelengin kepala, kalian tahu. By the way, cowok yang ini memang ngikutin adat-adat di kotaku. Aku nggak mau sebut ya. Bukan dukun, bukan. Kalau di Kalimantan itu semacam Dayak gitu. Nah, dia ngerasa nggak beres. Ya nggak beres memang rumah aku ini. Sampailah orang ini tahu kalau di rumah lantai bawahku itu ada sumur. Dari mana dia tahu? Orang dia pertama kali ke rumahku kan. Di situ aku jawabnya spontan, iya memang ada. Pergilah mereka ke bawah, lihat-lihat. Balik ke atas dia nanyain bagi telur sama kulit bawang merah. Rupanya dibakarlah itu di rumah bawah itu kan. Oke lah, dari situ babyku udah mulai ceria dikit-dikit. Jadi kupikir, oh diganggu setan. Tapi 3 hari kemudian keadaan makin parah. Babyku panas dingin naik turun sampai pagar di depan dulu tuh sewaktu nurunin ayam kebanting sendiri. Padahal pagarnya besi kan, dan gak ada angin yang kencang gitu yang bisa bikin si pagar ini kebanting kuat. Di situ ada suara geraman gitu sekali aja, tapi kenceng banget dengernya. Setelah itu aku diganggu habis-habisan. Jadi di jam 12 malam, karena waktu babyku ini aku nih selalu begadang. Dari malam ke pagi, tidur gantian, malamnya lagi aku sampai pagi. Tiba-tiba di balik tembok ini ada yang kayak lagi mukul-mukul pakai benda besi gitu. Kalian tahu kan bunyi-bunyi kayak orang yang lagi kerja di bangunan gitu? Kenceng banget sampai aku teriak. Awalnya aku kira maling. Semua orang bangun karena aku teriak. Pas dicek gak ada orang sama sekali. Dan kalau dipikir-pikir di balik tembok ini tuh tinggi banget nembus ke rumah orang. Dari situ lemari baju tuh ku pindahin biar ngalangin sejendela. Berhenti, enggak, lemarinya sampai hampir mau jatuh kayak yang lagi dobrak-dobrak orang. Dan itu kejadiannya sama, tepat di jam 12 sampai jam 2 malam. Kasur ini pernah kegoyang sendiri, yang kayak lagi gumpang gitu. Sampai aku telepon mamaku yang ada di sebelah kamar, dan ulang lagi mereka kebangun buat ngecek aku yang udah keringat dingin. Dan kalian tahu, di kaca lemari ini ada tanda cap tangan gede banget, yang kayak orang pakein bedak terus naplok ke kaca. Gak tau aku waktu itu udah kayak orang stres sampai kutuduh semua orang
Kusuruh cobain tangan mereka satu persatu, sama nggak apa yang ada di kaca kan. Dan semuanya itu nggak ada yang cocok. Cap tangan itu kayak gede banget, apalagi bagian jari-jarinya, soalnya nampak banget. Dah habis itu babyku ini makin parah, sampai pindah-pindah dokter lagi, nggak ada hasil. Ku ceritain lagi ke temenku yang datang waktu itu kan. Nah dia ngadu ke cowoknya, dan cowoknya bilang coba bawa babyku ini ke tempat dia. Didoain waktu itu dan dikasih air. Selama dikasih air memang betul lah sudah mulai pupi sedikit demi sedikit, tapi dia tetap nggak mau makan, nggak mau minum susu. Gangguan juga nggak hilang-hilang. Sampai kita beli jeruk suwangi, ditaruh di atas pintu-pintu, digantung kemana-mana, malah tambah makin mengerikan. Karena tepat di depan mata adekku di kamar, kipas angin segede ini terlempar jauh dari jarak colokan. Waktu itu posisinya dia lagi nyari HP, nggak nemu-nemu gitu kan, sambil emosi si adekku ini, mana sih HP ku, mana tadi kok nggak ada di sini gitu. Dan kipasnya itu terlempar ngelewatin posisi adekku berdiri. Set, dia kaget banget dan dia lari dari kamar itu. Terus kalian tahu HP-nya di mana? Di dalam keranjang yang diisi sama daleman-daleman, dan itu di kamarnya mamaku. Siapa coba yang naruh HP ke situ tuh? Itu juga kebetulan pas mamaku mau ngerapihin lagi, kok nemu HP-nya gitu. Dah di situ tanteku kembarannya mamaku ini nyaranin ke Pak Ustadz, pergilah kita ke sana. Pokoknya apapun itu ku pergi, yang penting babyku ini sehat gitu kan. Sebelumnya temanku ini memang nyaranin kalau kita tuh harus keluar dulu dari rumah ini. Tapi awalnya aku kira bercanda. Sampainya ke sana sama juga didoain dan dikasih air. Dan yang paling sedihnya Pak Ustadz ini bilang kalau jiwa anakku itu udah jauh. Jadi dia kayak hidup tapi jiwanya itu udah hampir nggak ada. Terus tiba-tiba aku keinget kata temanku, keluar dari rumah ini. Keluarlah aku cari tempat gitu kan, sambil dikasih minum air yang kita dapetin dari Pak Ustadz. Dan dia kayak ngeliat rumahku, nerawang gitu. Katanya di rumahku ini udah banyak banget makhluk-makhluk yang berkumpulan. Tapi sebenarnya mereka ini nggak jahat, cuma karena mungkin ada satu kesalahan yang bikin mereka marah. Nah loh, aku langsung ingat dong si bawang merah sama bagian telur. Dan pas ditanya kalau bisa diusir atau adain pengajian gitu, katanya kalau pengajian bisa, tapi kalau untuk diusir udah susah banget karena udah terlalu banyak. Singkat cerita, di situ babyku perlahan-lahan mulai pulih ya. Dia udah mulai bisa makan, bahkan yang lahap kali, mulai lancar pup, bisa minum, ceria banget. Pokoknya semuanya itu aku bersyukur banget. Kurang lebih setahun nggak di rumah mamaku. Akhirnya begitu masuk 2 tahun, aku coba balik lagi ke rumah, tapi yang kayak ditemenin sama ponakan-ponakan dari rumah yang kita tempatin dulu itu. Tapi ada salah satu anak dari banyaknya anak-anak yang ikut aku ke rumah. Dia kebetulan mau beli ayam bersih, disuruh mamanya juga, temanku. Sewaktu pagar menuju ke lantai bawah ini masih dibuka, dia ngelihat ada nenek-nenek yang lagi duduk membungkuk di kursi yang pas banget di depan kandang ayam. Terus pas balik dia ke atas, nggak jadi ke bawah. Kata anak ini, nenek itu sempat nanyain mau apa ke bawah. Dijawab juga sama anak ini, gak ngapa-ngapain nih. Dengan mukanya pucat banget, ceritalah sama aku. Kalau dibilang bohong nih ya, dia bisa mendeskripsikan ciri-cirinya itu sama persis dengan ciri-cirinya nenekku. Rambut pendek, agak gemuk, duduk suka ngebungkuk. Karena BTW, dulu almarhumah nenekku itu meninggal karena stroke sama penyakit komplikasi gitulah. Dan terus selepas itu, kebanyakan aku yang diganggu. Pernah sewaktu pulang dari mana ya aku sama adikku, itu udah jam 10-an. Nah pas kita ngambil minum, di lorong ini terdengar seperti bapak-bapak yang lagi batuk. Aku langsung lirik adikku kan, dengar nggak? Dengar katanya. Tapi kita nyoba buat nggak panik, kita sambil nyanyi biar nggak takut. Tapi malah diketawain, panik nggak kalian? Langsunglah kita masuk ke kamar masing-masing. Terus begitu anakku sudah 3 atau 4 tahun, sepupuku kan tiap subuh bangun buat siap-siap ke sekolah. Dulu dia tuh masih SMA atau udah masuk kuliah awal-awal gitu. Dan dia masak apa ya? Mie apa telur kalau nggak salah. Tapi bahan di dapur nih kayak ada yang kurang. Jadi di jam 6 itu belilah dia ke warung. Nah dulu dapurnya ini di belakang sana. Nah terus yang tempat ini sebenarnya khusus buat jemuran aja sama nyantai-nyantai gitu kan. Dulu di sini tuh ada satu sofa yang udah nggak kepake, ditaruh ke situ karena sepupuku ini memang sering nyantai di situ. Dan dulu itu gak ada kayak gini. Jadi kebuka, kelihatan betul sama jalanan kan. Nah pas di jalan menuju warung yang gak jauh dari rumah ini, dia nengoklah ke bagian sini. Dia ngeliat ada perempuan yang lagi duduk karena kelihatan banget dari rambutnya. Tapi pas dia balik lagi dari warung, perempuan itu udah gak ada. Anak ini orangnya penakut banget, sama kayak aku. Tapi karena dulu dia sering ngeliat, ngedengar, jadinya sekarang kayak agak-agak berani orangnya ini. Tapi beda sama aku malah jadi penakut banget. Dah singkat cerita, sepulang sepupuku ibadah malam jam 9-an gitu. Karena itu memang bulan-bulannya orang beribadah. Masuklah rumah kan. Nah kalau waktu itu rumah yang di depan ini
sementara dibangun, dibongkar gitu. Jadi dia masuklah dari depan, lagi sementara direnov ke belakang. Lorong ini gelap banget, tadinya mau dinyalain lampu gitu kan. Tapi dia ngeliat kayak semacam mamaku yang lagi duduk di gelap-gelap situ. Sampai dia ngomong, wah tante kok jam segini belum masuk? Karena biasanya dulu itu jam 7-an atau 8-an, mereka ini sudah masuk ke kamar karena harus bangun subuh kan, kerja dan ke pasar. Dan kalian tahu, begitu dia nyalain lampunya, sosok itu udah nggak ada. Sumpah merinding. Dia takut banget sampai nggak mau ngomong berhari-hari. Sampai mamaku desak-desak dia, barulah di situ dia ceritain semuanya. Habis cerita itu, mungkin beberapa hari kemudian, malam-malam nggak tahu jam berapa, aku ngeliat dari sela-sela pintu bawah ini kok kayak ada orang mondar-mandir, bayangan hitam gitu. Dan itu bukan cuma aku aja yang ngeliat, adekku, sepupuku juga. Karena sejak kejadian horor yang udah dilewatin kemarin itu, kita jadinya tidur sekamar berame-rame nih. Nah, sampailah aku kesal sendiri kan, aku bukalah pintu itu. Waktu itu aku udah kesel banget, emosian, ditambah nakut-nakutin gitu. Aku buka pintu kamarnya, sempat dicegah juga sama adek sama sepupuku. Tapi udah terlanjur kebuka. Kalian tahu apa? Ini ada hewan, dibilang ayam bukan ayam, dibilang bebek bukan bebek. Karena warnanya full hitam, bentuknya kayak ayam, tapi bukan ayam. Matanya agak kemerahan samar-samar kayak menyala gitu. Aku nggak tahu ini hewan apa. Langsunglah kita ngetok kamar bapakku buat turun nangkep hewan itu. Gak tahu dimakan apa enggak, yang jelas aku dengar itu hewannya udah dipotong. Terus, sekian lamanya rumah depan ingin direnov, akhirnya selesai juga, ge. Tapi begitu rumah depan jadi, mamaku ini sempat dikasih tahu sama kakek kandungku, ayahnya mamaku. Jadi yang meninggal kemarin itu suami kedua dari nenekku gitu. Nah, katanya gini, kalian jangan tempatin rumah di depan, nanti bakal sakit. Mamaku yang dengar itu agak-agak takut juga. Tapi karena aku sama adikku gegabah pengen kamar baru, didengarin lah itu, kita pilih kamar depan. Awalnya gak ada kejadian aneh, tapi seiring berjalan waktu muncul lagi dah tuh. Awalnya adekku yang sering dengerin karena pertengahan kuliah kan, sibuk banget tuh. Sampai dia ini suka begadang biar tugasnya cepat selesai. Nah, dia sering dengar kalau di ruang tamu ini semacam banyak orang yang lagi ngobrol gitu. Terus bunyi-bunyi ke kelas, ngetok pintu sama orang yang lagi mondar-mandir. Ah, kemarin itu kalau mau tidur, ruang tamu ini selalu dimatikan lampunya karena menghemat listrik. Sampailah terdengar sama telingaku. Hal yang sama yang pernah didengar adikku juga. Pernah juga aku nyium kayak kabel yang kebakar. Tapi karena udah aku ngeh soal begituan, langsunglah aku ngunci pintu. Dan bener aja, gak lamanya di ruang tamu ini, aku denger jelas banget, tapi jauh gitu. Kayak orang lagi nangis, 2 kali gitu bunyinya. Dan waktu itu aku gak bisa tidur, sampai aku dimarahin. Katanya, makanya kalau jam tidur tuh tidur, bukan begadang. Kalian tahu, dia ngeluarin suaranya itu entah apa, kecil banget. Tapi ujung-ujungnya itu aku dengar kata tolong. Terus kayak yang mau teriak gitu tapi nggak bisa teriak, kayak ketahan gitu loh. Kalian pernah kan abis nangis sesetukan itu, mau teriak tuh jadi nggak bisa teriak. Dah lah sampai diriku yang udah gede sekarang ini pernah ngeliat cewek celananya biru katanya, yang lagi melewati lorong arah ke dapur. Dikira waktu itu mamaku, neneknya. Tapi pas dia ngintip gitu kok nggak ada orang. Dan tuh kan terus lamanya rumah belakang kan cat-catnya udah pada kusam gitu. Nah, niatnya mau dibersihkan, dicat baru. Kebetulan suaminya tanteku ini pekerja bas, bangunan gitu. Kita pakai lagi dia buat cat dapur di belakang. Karena rumah tanteku ini jauh sekitar 2 jam dari rumahku, jadi mereka tuh datang kayak yang seminggu 1-2 kali gitu. Awalnya nggak apa-apa nih, tapi suatu hari di saat omku itu ngecat dapur belakang, pas mau baliknya, dia dikagetin sama penampakan yang nempel ke loteng. Sumpah aku takut banget ceritain ini. Katanya dia nempel gitu sambil ngeliatin omku ini ngecat tembok. Dan itu siapa? Iya, almarhumah nenekku. Karena dia bisa mendeskripsikan ciri-ciri yang sama gitu. Nah, sejak itu omku dikabarin sakit seminggu lebih dan gak lanjutin pekerjaan. Tapi sekarang udah selesai sih. Nah, besoknya aku nih tidur kan. Gak tau kenapa tiba-tiba posisiku dari yang miring udah jadi telentang ngadep ke loteng lampu gitu. Halo, aku ketindihan loh. Mataku kebuka setengah, ngeliatin lampu di atas loteng, tapi badanku tuh susah kugerakin. Napasku udah kayak gak bisa napas, sesak gitu. Sampai gimana caranya aku ngebalikin badan secara paksa, dan disitulah aku baru bisa napas lagi. Pernah nggak kalian kayak gitu? Udah lah, singkat cerita, beberapa tahun kemudian, tepatnya kemarin, baru-baru ini, hari Kamis, hampir jam 12 kurang, aku tuh kan sekarang biasanya duduk di depan sampai larut malam. Karena kalau udah di dalam kamar tuh nggak bisa berisik, ada bayi lagi kan. Sambil berteleponan, biasanya kalau sinyal nggak bagus tuh pasti bunyinya tutut,
Apalagi kalau yang bukan karena sinyal, kalau orang lagi matikan telepon tuh ada bunyinya juga kan, gitu. Tapi di waktu aku buat teleponan, teleponnya ini mati sendiri, kayak nggak ada bunyi. Apa ini telinga? Aku kaget pas doi ini ngechat halo gitu, kan ada notif. Bayangin notif pas di lubang telinga ini, apa nggak kaget kan? Lah kok mati kataku. Nah di situ aku takut, masuklah kamar ya kan, sambil telepon lagi. Tapi nggak tahu kenapa malam itu aku pengen banget keluar buat duduk lagi di depan. Gak lamanya aku scroll TikTok, ada suara piring yang kayak orang lagi makan, ada juga rekaman videonya. Karena memang ada piring yang sehabis makan belum ketaruh di belakang karena takut, geng. Aku panik, ngechat lah ke adekku yang sekarang ini lagi PBL di lokasi yang cukup jauh. Ceritanya juga pernah aku upload TikTok. Chat, bunyi-bunyi piring itu makin kedengeran. Kusuruhlah dia bangunin mamaku di telepon. Keluarlah mereka ngecek ada apa. Pas aku ceritain bapakku cuma kayak, kirain apaan. Di situ aku nggak tahu harus takut, sedih sama ngakak karena responnya bapakku tuh cuma kayak gitu. Masuk lagi nih mereka ke kamar. Begitu mereka masuk, mau nggak mau aku bangunin sepupuku. Lagi-lagi kita tidur rame-rame sekamar. Begitu dia bangun, dia lihat Datuk di sela-sela pintu bawah. Katanya dia lihat kayak ada putih-putih tapi sama-sama gitu. Di situ aku kayak, masa sih? Nggak lamanya kita bengong bareng, kaget dong ada suara piring jatuh, kenceng banget. Piring plastik sih ya, tapi tetap aja jatuhnya itu bikin kaget. Subuhnya pas dicek sepupuku, piringnya ini masih tersusun rapi cuy, nggak ada yang jatuh. Gila nggak? Nenekku ini serta keluarganya orang terkaya di kotaku. Karena dia orang pertama yang buka dagang penjual atau pemotong ayam. Mandi duit, mandi berlian. Sampai kakak pertamaku ini manja banget, apa maunya diturutin. Nah, anak-anaknya yang lain, which is mamaku dan tanteku itu, nggak pernah dimanjain segimana kakak pertama mereka. Karena aku dengar-dengar di kalangan mereka dulu ini, anak lelaki adalah raja, anak perempuan adalah buangan. Tapi di balik kekayaan mereka ini tersimpan suatu hal yang ngeri-ngeri sedap. Karena aku ingat sekali aku pernah masuk ke kamar almarhumah dan ngeliatin ada kopi, teh, semacam sesajen gitu, sama foto orang-orang gitu. Dan pas ku tanya, jawabannya ini adalah pakde-pakdemu yang udah meninggal. Udah sekali aja itu aku masuk. Ini termasuk traumatik gak sih? Gimana kejadian yang udah lama banget masih keinget jelas di otak. Nah terus ada salah satu kakaknya mamaku ini dari dulu sampai sekarang tuh gak pernah dikaruniain anak. Jadi mereka kayak ngadopsi anak dan itu laki-laki. Kalian tahu kenapa? Karena yang mana kalau ada anak laki-laki yang keluar dari rahim orang itu, anak tersebut akan dijadikan tunggal. Kalian ingat nggak gimana berjuangnya aku menyelamatin baby pertamaku? Karena apa? Karena dia laki-laki. Nah lah, di rumah omku, which is di bawah tanah, aku pernah ngelihat banyaknya foto-foto nggak tahu siapa semua itu yang dipajang di dinding. Karena dulu aku sering nemenin anak mereka yang dia nungguin itu buat main. Sering juga berkelahi kita ya kan. Sampai di mana pernah suatu kejadian mamaku ini dipanggil buat ngeliatin siapa wajah yang ada di foto ini. Lampu yang dimatikan, yang nyala cuma lilin sama korek. Omku ini kayak lagi ngebacain semacam mantra gitu, yang lagi ngarahin ke matanya mamaku. Begitu mamaku buka mata ngeliatin foto tadi, katanya wajah yang ada di dalam foto itu berubah-ubah mukanya dari muka aslinya jadi muka nenek-nenek sama bapak-bapak. Aku nggak lihat soalnya, cuma aku dengar dari mamaku ini teriak bilang takut dan dia nggak mau lanjutin penglihatannya itu. Di rumah lantai bawah, tepat di dalam rumah, ada semacam sumur kecil yang ketanam di lantai. Dulu katanya sih buat ikan, tapi selama aku sering ke bawah itu nggak pernah tuh aku ngeliat ikan-ikan di situ. Pokoknya hanya air gelap yang nggak bisa lihat apa-apa. Dan konon katanya pernah ada salah satu ART yang jatuh ke lubang itu, tapi sampai sekarang nggak pernah ditarik keluar. Jadi menurutku yang sering dapatin cewek baju merah itu dia bukan sih, tapi kok ada yang putih. Apa satu setan dua wujud? Nah soal sumur tadi, karena pasti siap bapakku juga sewaktu lihat mau renovnya kayak apa rumah bawah ini, pas mau mendekati, lubang ini tuh kayak nyedot gitu geng. Takutnya kesedot, masuk, gak bisa keluar. Udah lah, ditutup lagi lah lubang itu. Nah, terus rumah ini tuh banyak juga adanya pertumpahan darah. Kayak kelahi berdarah. Jadi ya menurutku untuk sekarang mungkin makhluk-makhluk itu malah seneng banget gitu kan. Dan ending dari kisah ini kita bakal pindah guys.
Oke, segitu kisah dari rumah peninggalan ini. Bagusnya dikasih judul apa? Boleh komen di bawah. Cerita yang aku bawakan ini segitu adanya, seusahanya aku nginget bagian-bagian yang agak lupa dan tanpa dibuat-buat. Karena juga udah kulampirkan beberapa penempatan atau lokasi yang sesuai dengan ceritaku ini. Dan kalau ada kata-kata yang salah atau kurang menurut kalian mohon dimaafkan. Tapi ikutin terus channel ini karena nanti akan ada video full rumah di bawah lantai ini. Terima kasih juga buat kalian yang sudah luangin waktu buat dengerin ceritaku. Kalian juga bisa kirimkan cerita pengalaman horor kalian lewat DM IG yang mau aku up di TikTok atau di YouTube. Dan cerita apa lagi yang dibahas? See you!